Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita yang menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-340 bertepatan dengan bab ke-1618. Pemimpin ninja terkemuka mengamati lingkungan sekitarnya dan melihat hotel Anman yang berada tepat di seberang gedung ini. Jadi dia segera memerintahkan, adik junior kedua kita mendarat di atas gedung Hotel Anman untuk memantau mereka. Adik junior ketiga dan keempat, carilah tempat yang cocok untuk bersembunyi di lantai bawah dan mengawasi target dengan cermat lebih dahulu. Di intercom langsung terdengar suara 3 orang baik kakak senior. Kedua para leader berwarna hitam itu perlahan menurunkan ketinggiannya dan akhirnya mendarat di atas gedung Hotel Anman. Setelah mendarat, pemimpin ninja segera menelpon ayah Takashi Eiji, Takashi Mechi. Saat ini Takashi Mechi berada di rumah sakit. Putra sulungnya Takashi Eiji masih menjalani operasi untuk menanamkan pelat baja di kedua lengannya. Setelah operasi selesai, dia harus digips dan beristirahat setidaknya selama 3 bulan sebelum dia bisa perlahan-lahan pulih. Setelah menerima telepon dari ninja, Takashi Mechi langsung bertanya, "Tuan Kobayashi, bagaimana keadaannya?" Orang yang dipanggil Tuan Kobayashi adalah pemimpin dari keempat ninja ini. Namanya Masaki Kabayashi. Dan keluarga Kabayashi adalah salah satu dari 4 ninjutsu terkenal di Jepang. Dalam perkembangan ninjutsu di Jepang, pernah ada seorang master ninjutsu berprestasi dan bernama Yasutake Kabayashi. Yasutake Kabayashi ini pernah menjadi seorang dengan reputasi tinggi. Keluarga Tokugawa, salah satu keluarga teratas di Jepang. Pada tahun 1676, dia menulis sebuah buku berjudul Bensensukai yang menggabungkan esensi ilmu bela diri dari master dinasti lalu Tiongkok dengan Jepang dan yang terkenal, juga merujuk pada seni perang Suzhu dan seni perang Taigong yang terkenal dalam sejarah Tiongkok. Lalu buku ini dianggap sebagai ensiklopedia ninja. Sejak dia memulai, keluarga Kobayashi juga secara perlahan menjadi keluarga ninjutsu teratas Jepang. Dan Masaki Kabayashi adalah pewaris generasi keluarga Kabayashi saat ini. Di Jepang, ninja selalu bergantung pada keluarga kelas atas untuk bertahan hidup. Selama periode negara-negara berperang, keluarga besar Jepang dan di bawah shogun memiliki banyak ninja yang bekerja untuk mereka. Meskipun ninja di zaman modern semakin langka, tapi master ninjutsu sejati masih bergantung pada keluarga kelas atas. Hal ini terutama karena keluarga ninja tidak memiliki cukup kemampuan untuk menghasilkan uang, dan masyarakat modern menjadi semakin aman juga semakin menekankan pada aturan hukum. Mereka tidak mungkin menghasilkan uang dengan membunuh orang dan pembakaran. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan keluarga besar dan menjadi master yang melayani keluarga besar. Dikatakan sebagai melayani, sebenarnya itu adalah menghidupi mereka. Menghidupi ninja, memberi mereka cukup uang, cukup rasa hormat, dan membiarkan mereka bekerja keras juga merupakan hobi umum keluarga besar Jepang. Masaki Kobayashi adalah master yang dihidupi oleh keluarga Takashi. Di telepon, dia melaporkan pada Takashi Mechi, "Tuan Takashi, kami sudah melacak tempat tinggal orang itu, tepat di seberang Shinan Manjiu di pusat kota. Sekarang aku mengawasinya dengan ketat di atas gedung Shinan Manjiu dan menunggu instruksi kalian selanjutnya." Bagus sekali. Takashi Mechi akhirnya menghela napas lega, mengertakkan giginya dan berkata, "Asalkan
menemukan aku tidak perlu khawatir dengan putraku tidak akan terbalaskan. Setelah itu Takashi Meichi menginstruksikan lagi, Tuan Kabayashi, kamu harus mengawasinya dengan ketat. Kamu harus mengikuti kemanapun dia pergi dan menunggu instruksiku selanjutnya. Namun jika dia akan meninggalkan Jepang, kamu bunuh dia saja. Masaki Kabayashi berkata, Tuan Takashi tenang saja. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkan dia lepas dari pengawasan kami. Takashi Meichi berkata, Tuan Kobayashi, ketika semuanya selesai, aku akan memberimu hadiah yang besar, setidaknya 5 juta dolar Amerika Serikat. Masaki Kobayashi berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Takashi terlebih dahulu. Takashi Meichi mengingat sesuatu dan buru-buru berkata lagi, oh ya, Tuan Kobayashi, putra pertama dari keluarga Su Jipei, tinggal di Hotel Anman. Jika memungkinkan, tolong bantu aku mengawasinya juga. Aku ingin tahu siapa yang dia temui di hotel, siapa yang dia telepon, dan apa yang dibicarakan. Masaki Kobayashi segera berkata, tidak masalah, aku akan memeriksanya sekarang. Saat ini, Hotel Anman, Tokyo. Ini adalah salah satu hotel termewah di Tokyo. Sujiyu dan Sujipei tinggal di hotel ini saat ini. Mereka berdua tinggal di tipe kamar terbaik di hotel ini dan kamar mereka bersebelahan. Setelah kamar di sini memiliki jendela setinggi langit di 3 sisinya dan bisa melihat dengan jelas pemandangan malam. Seluruh Tokyo bisa dibilang benar-benar sangat indah. Saat ini Sujiyu baru saja selesai mandi dan rambut pendeknya masih basah. Jadi dia langsung menyisir semua rambutnya ke belakang kepalanya. Hal yang sulit dibayangkan adalah seorang wanita dengan gaya rambut disisir ke belakang seperti ini juga bisa begitu cantik, bahkan masih terlihat agak tampan. Setelah mandi, Sujiyu menyekat tubuhnya hingga bersih, lalu mengenakan pakaian tidur sutra yang dibawa dari Tiongkok, memegang segelas anggur merah dan berjalan ke jendela setinggi langit. Dia berbaring dengan lembut di kursi malas dan di depan jendela, melihat pemandangan malam di luar jendela sambil melamun. Dalam benaknya, Yi Chen mau tidak mau muncul lagi. Sujiyu masih sangat marah saat memikirkan pria sombong dengan tampang yang sangat arogan itu. Namun saat memikirkan semua hal yang dilakukan pria itu untuk melindungi seorang gadis Tiongkok yang tidak bersalah, Sujiyu tanpa sadar merasa sedikit kagum padanya. Di negara asing kebanyakan orang akan lebih rendah hati dan lebih toleran. Semua orang berharap bisa menghindari masalah sebanyak mungkin. Dalam situasi seperti ini, meskipun diri sendiri sudah diintimidasi, mungkin juga akan menganggap tidak terjadi apa-apa dan mundur selangkah. Apalagi saat seseorang ditindas dan ada orang lain yang akan membelanya. Dari poin bisa dilihat bahwa pria itu memang sangat bertemperamen dan juga sangat positif, tapi agak gila. Tentu saja dengan kemampuannya yang begitu hebat tidak ada salahnya jika sedikit gila. Saat berpikir tentang ini, tiba-tiba ponselnya menerima pesan WeChat. Setelah membukanya, itu adalah tautan yang dikirim oleh kakaknya Sujipei. Kemudian kakaknya juga mengirim pesan suara. Jiyu, cepat lihatlah. Hal yang terjadi malam ini sudah menggemparkan seluruh Jepang. Sujiyu membuka tautan dan melihat video. Yi Chen sudah melampaui 10 juta penonton di jaringan Jepang dan akan mencapai 20 juta. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ada lebih dari 120 juta orang di Jepang dan sekarang lebih dari 15% orang Jepang sudah menonton video ini. Jepang masih merupakan masyarakat dengan populasi lansia yang tinggi. Jika mengesampingkan orang tua, anak kecil dan petani yang jarang online di pedesaan Jepang, jumlah penonton video ini sudah sangat menakutkan. Dan ini baru permulaan. Siapa yang tahu berapa jumlah pemutaran video ini besok? Saat ini Sujipei mengirim pesan WeChat dan mengatakan padanya, Jiyu, ayah ingin mengadakan konferensi video. Apakah kamu leluasa sekarang? Sujiyu menjawab ya dan berkata, tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berdiri mencari selendang sutra dan menyampirkannya di bahu merah mudanya yang harum.
Pakaian tidurnya adalah selempang leher pi berpotongan rendah dan sangat nyaman dipakai di dalam ruangan. Tapi bagaimanapun juga itu sedikit terbuka, jadi dia harus menutupinya. Setelah konferensi video terhubung, Su Saudao yang berada dalam video bertanya, Jipei, Jiyu, apakah kalian berdua sudah sampai di hotel? Ya, Su Jiyu dan Su Jipei mengangguk dengan serempak. Su Saudao bertanya lagi, apakah kalian sudah bertemu dengan anggota keluarga Takashi? Belum, Su Jiyu berkata. Awalnya kami berencana untuk bertemu di ruang rapat hotel malam ini untuk menyampaikan niat kerjasama, tapi tidak disangka sesuatu terjadi dengan keluarga Takashi. Takashi Eiji terluka. Seharusnya ayahnya Takashi Meichi berada di rumah sakit bersamanya. Su Saudao mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah itu akan mempengaruhi kerjasama kita dengan mereka? Su Jiyu berkata, Takashi Eiji dipukul oleh seseorang di jalan, tetapi kejadian ini adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Seharusnya tidak akan mempengaruhi kerjasama. Baguslah kalau begitu. Su Saudao menghela nafas lega dan berkata, kalian harus memahami batasan diri kedua keluarga, kemudian memilih yang terbaik. Setelah itu, Su Saudao melanjutkan dengan ekspresi ganas, kalian harus mencari keluarga terkuat dan paling ganas untuk bekerja sama. Entah itu keluarga Takashi atau keluarga itu, selama kita memilih salah satu dari mereka, maka kita akan bekerja sama dengan mereka untuk menyingkirkan keluarga yang lainnya. Su Jiyu bertanya dengan kaget, ayah, jika kita memilih keluarga manapun untuk bekerja sama, apakah tidak bisa hanya fokus pada kerjasama? Kita tidak perlu membantu mereka untuk melawan keluarga yang lain, bukan? Su Saudao berkata, hari ini aku menemui kakek kalian. Kakek kalian mengatakan keluarga Yi tampaknya juga ingin melakukan bisnis dalam industri ini. Jadi kalau kita memilih keluarga Takashi, maka mereka pasti akan memilih keluarga itu. Begitu pula sebaliknya. Su Saudao berhenti sebentar, kemudian berkata, maksud kakekmu adalah jika kita memilih keluarga Takashi, maka kita akan bekerja sama dengan keluarga Takashi untuk menyingkirkan keluarga itu. Jika kita memilih keluarga itu, maka kita akan bekerja sama dengan keluarga itu untuk menyingkirkan keluarga Takashi. Pokoknya jangan memberikan kesempatan apapun untuk keluarga Yi. Su Jipei bertanya dengan kaget, keluarga Yi juga ingin memperjuangkan kerjasama kali ini? Benar. Su Saudao mengangguk dan berkata, kurasa mereka melihat kita mulai terlibat dalam industri ini, jadi mereka ingin mengikuti kita. Su Jipei berkata dengan dingin, keluarga Yi sedikit tidak mengetahui kemampuan mereka sendiri. Banyak bisnis dalam negeri yang masih belum mereka lakukan dan sudah ingin datang merebut pasar luar negeri dengan kita. Su Saudao tersenyum. Hal semacam ini juga sangat normal. Keluarga besar sama seperti perusahaan besar, yaitu harus melakukan segala cara untuk merebut bisnis orang lain. Setelah itu, Su Saudao berkata lagi, lihatlah Tencent dan Ali. Satunya berada di bidang komunikasi dengan baik, tapi sangat ingin masuk ke bidang e-commerce. Sedangkan satunya berada di e-commerce dengan baik, tapi sangat ingin masuk ke bidang komunikasi. Ali membuat Alipay. Tencent membuat pembayaran melalui WeChat. Ali mengakuisisi Mi. Tencent berimplementasi di Meituan Takeaway. Kedua perusahaan akan selalu seperti bermain catur. Go, kamu mengelilingiku, aku akan mengepungmu. Kita dan keluarga Yi juga sama. Pada tahun-tahun awal ketika keluarga Yi memulai bisnis baru, kita juga bekerja sama dengan banyak orang untuk menghadapi mereka. Sekarang kita memiliki bisnis baru, mereka tentu saja tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Su Jiyu sedikit tersenyum dan berkata, ayah, sejauh yang aku tahu, sepertinya tidak ada yang istimewa dari generasi keluarga Yi saat ini. Selain itu, keluarga Yi tampaknya semakin tenang dalam beberapa tahun terakhir. Aku merasa mereka sulit terlibat dalam transportasi laut dan operasi pelabuhan untuk sementara waktu. Su Saudao berkata,
Aku memiliki pendapat yang sama denganmu tentang masalah ini, tapi kakekmu masih berharap untuk lebih berhati-hati. Su Jipei berkata sambil tersenyum. Ayah, kakek sudah tua, sangat normal menjadi lebih konservatif dan berhati-hati. Tetapi kita tidak perlu khawatir tentang ini. Pendapatku sama dengan Jiyu. Keluarga Yi seharusnya tidak bisa mengejar kita untuk sementara, dan kesenjangan antara mereka dan kita pasti akan semakin besar. Su Saudao menghela napas dan berkata dengan serius, 40 tahun yang lalu kakekmu juga menganggap keluarga Yi seperti ini. Dia selalu merasa keluarga Yi tidak memiliki penerus dan tidak lama lagi akan runtuh. Namun bahkan bermimpi juga tidak akan menyangka tiba-tiba muncul seorang Yi Changying yang sangat luar biasa dan membangkitkan keluarga Yi dalam sekejap. Saat berbicara, ekspresi Su Saudao menjadi sangat serius dan mengingatkan kedua bersaudara, kalian harus ingat bahwa keluarga besar seperti kita seringkali sama dengan sebuah negara. Dalam sejarah panjang pembangunan nasional seringkali perlu mempertaruhkan nasib negara. Sama seperti kita, Jerman menyerang Uni Soviet dan itu bertaruh pada nasib negara. Kalau memenangkan taruhan, seluruh Eropa Timur adalah milik Hitler. Sumber daya minyak, gas alam, dan biji besi Uni Soviet dalam jumlah besar cukup untuk mendukung kekuasaan Jerman atas seluruh Eropa. Tetapi jika kalah taruhan akan jatuh ke peperangan dua garis dan akhirnya gagal. Kita sekarang akan fokus pada transportasi laut. Keluarga Yi ingin mengikuti kita dan mereka juga ingin bertaruh. Jika mereka bertaruh, masih ada peluang untuk menarik kesenjangan. Jika mereka tidak bertaruh, mereka pasti akan tertinggal jauh. Jadi meskipun keluarga Yi tidak memiliki orang yang mampu untuk memimpin keluarga, mereka juga pasti akan maju untuk bertarung dengan kita. Dan kita tidak peduli keluarga Yi bisa mengejar kita atau tidak. Kita tidak boleh memberikan kesempatan apapun pada mereka. Pemikiran Tuan Besar Su sangat dipengaruhi oleh ayahnya. Waktu itu ayah Tuan Besar pernah berperang. Perbedaan antara medan perang dan dunia bisnis adalah medan perang selalu mempertaruhkan nyawa. Jadi filosofi bisnisnya juga sangat sederhana. Selama itu adalah musuhnya, maka harus berjuang mati-matian. Pilih salah satu di antara keluarga itu dan keluarga Takashi, lalu menyingkirkan yang lainnya. Bagi Tuan Besar Su, hal itu sama seperti melaut. Ada dua perahu di pantai, tapi hanya satu yang dibutuhkan untuk melaut. Lalu apa yang harus dilakukan saat ini? Orang bisa akan secara acak memilih perahu yang enak dipandang, lalu naik ke perahu dan berlayar. Setelah penelitian terperinci, orang-orang pintar akan memilih perahu dengan kinerja keseluruhan terkuat, sedangkan orang pintar yang kejam akan memilih salah satu dengan kinerja keseluruhan terkuat, kemudian akan menenggelamkan yang lainnya sebelum berlayar. Alasannya adalah jika hanya memilih satu perahu untuk melaut dan perahu yang tersisa akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Pesaing mungkin akan menaiki perahu itu untuk mengejar dan akhirnya meninggalkan bahaya tersembunyi bagi diri sendiri. Karena itu, jika memilih salah satu kemudian menenggelamkannya yang lain, maka tidak perlu khawatir, lawan bisa mengejar diri sendiri. Pada saat itu lawan tidak bisa melakukan apa-apa di pantai dan sudah tertinggal jauh di belakang. Rutinitas seperti ini sederhana dan kasar, tapi juga sangat efektif. Su Saudao, bahkan Su Jipei dan Su Jiyu lahir di masa yang damai. Setelah hidup di masa damai terlalu lama, mereka perlahan-lahan akan kehilangan karakter yang kuat dari generasi yang lebih tua. Namun ketika Su Saudao mengatakan keputusan ayahnya, Su Jiyu adalah orang pertama yang beraksi. Dia berkata dengan sedikit mendapatkan pencerahan, ayah, strategi kakek luar biasa. Ini tidak hanya akan menghancurkan kesempatan keluarga Yi, juga bisa meningkatkan pengaruh kita di Jepang. Sebelumnya aku masih khawatir keluarga Takashi dan keluarga itu masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak peduli siapapun yang kita pilih, sedikit disayangkan untuk melepaskan yang lain. Kalau bekerja sama dengan salah satu dari mereka lalu menyingkirkan yang lainnya, maka itu menjadi sangat sempurna. Su Saudao menjawab ya dan berkata dengan serius, Jipei, Jiyu, kalian berdua harus selalu ingat
bahwa musuh terbesar keluarga Su kita di masa lalu, sekarang, dan 10 tahun ke depan adalah keluarga Yi. Jadi apapun bidang yang kita geluti ke depannya, kita juga harus menggunakan prinsip yang sama. Jika keluarga Yi juga berada di bidang yang sama, prioritas pertama adalah menyingkirkan keluarga Yi. Jika keluarga Yi untuk sementara belum memasuki bidang yang sama, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah keluarga Yi masuk. Meskipun aliansi anti Yi waktu itu sudah tidak ada, tapi kita masih harus mengalahkan keluarga Yi. Hanya dengan begini kita baru bisa mencegah keluarga Yi untuk memimpin ke depannya dan membentuk aliansi anti Su untuk berurusan dengan kita. Apakah kalian mengerti? Keluarga bersaudara itu berkata dengan serempak, mengerti. Su Shaodao mengangguk dan melanjutkan, kalian harus banyak berpikir lebih mendalam, tidak hanya lebih banyak memikirkan perencanaan, tren, dan tata letak struktur industri kakek kalian, juga harus memikirkan pengaturan taktisnya. Generasi yang lebih tua mengatakan bahwa dunia bisnis seperti medan perang, dunia bisnis yang saat itu kekejamannya tidak kalah dari medan perang. Namun dunia telah damai selama beberapa puluh tahun sejak Perang Dunia II. Orang-orang sudah terlalu lama hidup nyaman dan semangat juang mereka juga semakin melemah. Kesenjangan antara dunia bisnis dan medan perang juga menjadi semakin besar. Su Jiyu berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, perkataanmu benar. Dalam hal kepribadian yang kuat dan semangat juang adalah sesuatu yang harus aku dan kakak dalami. Su Shaodao dalam video itu mengangguk dan berkata dengan kagum, masa depan keluarga Su pada akhirnya akan menjadi milik generasi kalian. Kalau kalian berdua bisa menemukan semangat juang leluhur waktu itu, keluarga Su yang akan berdiri di puncak dunia bukan lagi sekedar harapan. Pemimpin keluarga Su untuk berdiri di puncak dunia. Mulai saat ini kalimat ini akan melekat di telinga Su Jiyu dan Su Jipei. Namun Su Jipei tidak tahu bahwa saat ini ada sosok yang gelap yang menempel di dinding di luar kamarnya seperti tokek. Sosok ini memegang penguat suara khusus untuk mata-mata dan merekam semua suara percakapan panggilan video mereka bertiga. Dan sosok ini adalah master ninjutsu dari keluarga Takashi Masaki Kabayashi. Takashi Machi mengetahui bahwa dia kebetulan berada di Hotel Anman, jadi memintanya untuk sekalian memantau Su Jipei sebagai pihak A dan pihak B yang akan memulai negosiasi kerjasama. Jika bisa mengetahui kartu terakhir dan batasan terendah pihak lain terlebih dahulu, itu jelas sesuatu yang menguntungkan. Hal yang paling ditakuti dalam negosiasi bisnis adalah kehilangan kartu terakhir. Ini sama dengan meja poker. Saat kamu bertarung dengan seseorang, jika kamu bisa mengetahui kartu lawan, maka kamu tidak akan pernah kalah. Meskipun kartunya tidak lebih baik dari lawan, juga bisa menarik diri lebih awal. Jika kamu bisa mengetahui kartu lawan, kamu juga tidak akan pernah ditipu oleh lawan. Jika lawan memegang kartu kecil yang berpura-pura hebat dan sengaja membingungkan, kamu juga bisa melihatnya dalam sekilas. Seringkali kamu jelas-jelas memegang kartu terbesar dalam permainan tapi tidak bisa menghasilkan uang. Alasannya karena kamu tidak bisa menebak kartu terakhir lawan dan kualitas mentalmu juga tidak cukup kuat. Jadi kamu sudah menarik diri dari permainan lebih dulu karena gertakan dari lawan. Karena itu Takashi Machi sangat ingin melihat kartu terakhir keluarga Su. Namun setelah Masaki Kabayashi mengirimkan rekaman padanya, dia malah ketakutan hingga berkeringat dingin karena rekaman ini. Ternyata kartu terakhir keluarga Su bukan sekedar kartu bagus, melainkan kartu pembunuh. Terutama strategi Tuan Besar Su, jika memilih Takashi maka akan menyingkirkan itu, jika memilih itu maka akan menyingkirkan Takashi. Takashi Machi merasa agak merinding dan duduk di kursi sendirian sambil bergumam dalam hatinya, Tuan Besar Su benar-benar bajingan tua.
Sejujurnya aku sudah bertarung dengan keluarga itu selama bertahun-tahun, juga tidak pernah berpikir untuk memusnahkan mereka, cukup untuk menginjak dan mengalahkannya. Namun Tuan Besar Su ini sungguh sangat kejam. Demi memutuskan peluang pesaingnya, dia akan menyingkirkan keluarganya atau keluarga itu. Dan hal yang lebih penting lagi, aku tidak punya pilihan sama sekali. Kalau aku dipilih oleh keluarga Su, dan saat keluarga Su memintaku untuk bekerja sama dengan mereka untuk menyingkirkan keluarga itu, bisakah aku menolaknya? Kalau aku tolak, dia akan berbalik dan mencari keluarga itu untuk menyingkirkanku. Berpikir tentang ini, Takashi Mechi menyeka keringatnya sambil mengambil keputusan dalam hatinya. Bagaimanapun dia harus mencapai kerjasama dengan keluarga Su. Tidak bisa membiarkan keluarga Su dan keluarga itu bekerjasama. Kalau tidak, orang yang akan mengalami kesialan adalah dirinya sendiri. Alasan utama mengapa Takashi Mechi begitu takut, terutama karena kekuatan keluarga Takashi masih tertinggal jauh dari keluarga Su. Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk pembangunan ekonomi internasional sepertinya hanyalah negara Tiongkok yang mengalami perkembangan pesat, sedangkan negara-negara lain, jika bukan tidak ada kemajuan, maka tidak bekerja keras untuk membuat kemajuan. Jepang adalah salah satu yang tidak bekerja keras untuk membuat kemajuan. Selama bertahun-tahun, PDB Jepang tidak meningkat, melainkan menurun. Pada 2011 masih mampu mencapai 6 triliun dolar Amerika Serikat, tetapi ketika mencapai titik terendah pada 2018 hanya lebih dari 4 triliun dolar Amerika Serikat. Seiring dengan surutnya perkembangan ekonomi Jepang, keluarga-keluarga Jepang ini juga menderita kerugian besar. Kekuatan saat ini sudah tertinggal jauh dari keluarga teratas di Tiongkok. Hampir tidak mungkin untuk bersaing dalam keluarga teratas di Tiongkok. Jadi Takashi Mechi memiliki satu pemikiran di dalam hatinya. Dia memutuskan bahwa dia akan melakukan segala cara untuk menyerang keluarga itu, seperti keluarga Su yang selalu menyerang keluarga Yi. Keluarga Su ingin menenggelamkan perahu keluarga Yi, dan dirinya harus menenggelamkan perahu keluarga itu. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di situ dulu, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya, di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.